Selanjutnya tentang karakter Anjing Mu'alim. Karakter ini lebih halus dan biasanya lebih mengandalkan tentang keseimbangan energi yang memancing rasa di dalam jiwa. Jadi pergerakannya lebih ringan, lebih lembut karena lebih menggunakan insting dan feeling. Jadi ketika ada serangan lawan, rata-rata teknik yang dihasilkan dari karakter Anjing Mu'alim menunggu serangan ini tepat. Jadi unggang sepadi ini istilah yang lebih populer dikenalkan dalam silet. Unggang sepadi. Jadi menunggu waktu yang sangat tepat. Jadi ketika posisi pas lawan ada posisi, perhatikan dengan pelan, seolah-olah hampir kena, tapi jaraknya hanya per sekian senti. Jadi dalam posisi ini kecenderungan lawan lebih rapuh dan lebih mudah untuk dilumpuhkan. Jadi tidak begitu cepat memberikan reaksi dari aksi yang muncul dari lawan. Jadi menunggu waktu yang tepat. Jadi menunggu pas waktu yang tepat. Jadi bukan pas serangan lawan masih jauh setelah cangkis seperti ini. Jadi dari pergerakan atau gerak langkah silet yang dihasilkan dari karakter Anjing Mu'alim tidak terlalu cepat menyikapi atau memunculkan reaksi dari setiap serangan lawan. Jadi bukan terlalu cepat, tapi menunggu waktu yang tepat. Jadi pas, silakan. Jadi inilah salah satu istilah yang dikenal dengan istilah unggang sepadi, di mana dalam posisi ini ketika dapat dilihat posisi lawan telah berada di titik full pergerakannya. Ketika lawan ingin melakukan perlindungan atau memprotek setiap serangan yang muncul, maka harus melahirkan pergerakan-pergerakan yang baru. Nah, disinilah peluang-peluang yang selalu dimunculkan oleh Anjing Mu'alim. Seperti gerakannya seperti ini, langsung. Jadi ketika posisi lawan telah habis dorongannya, maka dia dengan begitu cepat menyerangnya. Jadi reaksi ini akan langsung melihat apa yang akan terjadi, dan kunciannya biasanya lebih fokus kepada membunuh lawan lebih efektif. Jadi kuncian ketika gerakan ini tidak mungkin lagi terjadi, dan inilah dari tap. Jadi inilah salah satu karakter atau prinsip dari Anjing Mu'alim. Selanjutnya tentang karakter yang lahir atau gerak langkah yang muncul dari karakter Datuk Tan Tejo Burano. Jadi ini lebih kepada kajian-kajian kebatinan, atau lebih secara modern dikenal dengan kajian energi, bagaimana keseimbangan energi, dan lebih kepada kajian tentang organ tubuh. Jadi ketika ingin menangkap serangan lawan, lebih dominan gerak langkahnya lebih halus. Jadi menyerang titik-titik vital pergerakan lawan. Jadi diantaranya ada beberapa titik saraf, atau yang lebih dikenal dengan istilah sejangka dua jari. Jadi inilah hasil atau kreativitas yang lahir dari karakter Datuk Tan Tejo Burano. Jadi di antara serangan ini ada titik saraf yang berhubungan kepada bagian otak. Kemudian dapat kita lihat, jadi serangannya lebih mengkaji tentang organ dalam, baik itu kepada otak atau organ rongga di tengah yang terdiri dari rongga jantung, paru-paru, dan kemudian ginjal dan lain sebagainya. Jadi tekniknya lebih ringan dan menyerang titik. Jadi di sini ada salah satu titik saraf yang bisa memberikan respon atau mengganggu aktivitas sistem kerja bagian otak. Kemudian dari sini
ini bagian ke organ dalam. Jadi lebih fokus. Jadi dapat kita saksikan ini ke bagian dalam, organ dalam. Kemudian kalau seandainya digeser ke berapa inci atau yang dikenal dengan istilah 2 jari, ini lebih ke organ bagian bawah. Jadi dapat kita lihat inilah diantara gerak langkah yang dihasilkan dari Datuk Tan Tejo Burano, di mana serangannya lebih kalau secara tradisional dikenal dengan istilah kebatinan atau kajian-kajian gaib